tugas akan mempresentasikan terkait tentang laporan advokasi manajemen PAUD di lembaga TK YWKA 3. Di sini kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Hananca Hidayani, lalu ada Made Pamela Media Resmi, dan Kadek Deslita dan Visualnya. Yang pertama itu ada tujuan dari laporan advokasi manajemen ini sendiri, yaitu pada pelaksanaan advokasi manajemen di TK YWKA 3 ini, tujuan yang diharapkan antara lain yaitu memberikan pendampingan dalam melakukan kegiatan manajerial PAUD, memberikan pendampingan dalam mewujudkan manajemen di TK YWKA 3 yang sesuai konsep teori manajemen PAUD, memberikan solusi terkait masalah yang terjadi di TK YWKA 3, dan memberikan rekomendasi terhadap manajemen di TK YWKA 3. Untuk lingkup kegiatannya sendiri itu, pelaksanaan advokasi manajerial lembaga TK YWKA 3 menggunakan dasar teori dari pembelajaran manajemen PAUD yang telah diperoleh pada masa kuliah. Berikut terdapat 11 manajemen PAUD yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan manajerial di TK YWKA 3, yaitu Manajemen Kurikulum PAUD 2013 dan Permendikbud 137 tahun 2014, Manajemen Kurikulum Modal Ahli, Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Manajemen Isi Program, Manajemen Peserta Didik, Manajemen Sarana dan Prasarana, Manajemen Pembiayaan, Manajemen Proses Pembelajaran, Manajemen Hasil dan Lulusan, Manajemen Marketing, dan Manajemen Parenting. Untuk hasil yang diharapkannya sendiri dari advokasi manajemen di TK YWKA 3 ini adalah sebagai berikut. Meningkatkan kualitas lembaga dan membantu menambah wawasan dari pendidik maupun tenaga kependidikan yang ada di TK YWKA 3. Adanya evaluasi dari pihak lembaga terkait kekurangan yang ada, menghasilkan kelengkapan pada konten manajemen yang belum lengkap, mengembangkan konsep manajemen dalam rangka memperbaiki kualitas mutu pendidikan di TK YWKA 3. Selanjutnya ada profil satuan PAUD. Profil dari TK YWKA 3. Berikut adalah contoh dari halaman depan dari TK YWKA 3 untuk tahun berdirinya sendiri, tahun 1997. Di alamatnya itu ada di dalam perumahan Jalan Rawamangun Muka 2, Jakarta Timur. Sedangkan untuk akreditasinya sendiri, TK YWKA 3 itu belum terakreditasi. Dan untuk sejarah berdirinya TK YWKA 3 sendiri itu, YWKA itu merupakan kepanjangan dari Yayasan Wanita Kereta Api. Nah, Yayasan Wanita Kereta Api ini dibentuk oleh para istri karyawan perusahaan jawatan kereta api atau suami yang bekerja di kereta api. Nah, tetapi untuk anak-anak yang bersekolah di YWKA 3 sendiri ini tidak semua berasal dari keluarga yang bekerja di kereta api, tetapi hanya yayasannya saja di bawah naungan kereta api. Selanjutnya, untuk visinya sendiri yaitu membentuk generasi yang sehat, cerdas, kreatif, mandiri, ceria, dan berakhlak mulia. Misinya yaitu memfasilitasi kegiatan belajar yang aktif dan menyenangkan sesuai dengan tahapan perkembangan minat potensi anak. Membangun pembiasaan perilaku hidup bersih, sehat, dan berakhlak mulia secara mandiri, membangun kerjasama dengan orang tua, masyarakat, dan lingkup terkait dalam rangka pengelolaan PAUD yang profesional, akuntabel, dan daya saing nasional. Untuk tujuannya,
Yang pertama, mewujudkan anak yang sehat, jujur, senang belajar, dan mandiri. Mewujudkan anak yang mampu merawat diri, teman, dan lingkungan sekitar. Menjadi anak yang mampu berpikir, berkomunikasi, bertindak, produktif, kreatif melalui bahasa, musik, karya, dan gerakan sederhana. Menjadi sejak dini menciptakan iklim belajar yang kondusif bagi penyelenggara pendidikan, perawatan, pengasuhan, dan perlindungan anak, dan menjadi lembaga rujukan PAUD tingkat kabupaten, kota, provinsi, atau nasional. Selanjutnya ada pengelolaan administrasi. Yang pertama ada pengelompokan siswa. Nah, di TKWKA 3 ini memiliki 3 kelas. Yang pertama kelas playgroup, yang kedua ada kelas A dan kelas B. Nah, masing-masing kelas ini dipegang oleh guru yang berbeda. Satu guru di kelas playgroup dengan usia 4-5 tahun, satu guru di kelas A yaitu 5-6 tahun, dan satu guru di kelas B yaitu usia 6 tahun. Selanjutnya yaitu catatan kelulusan siswa. Saat kami melakukan observasi di TKWKA 3, anak dinyatakan lulus setelah menyelesaikan pembelajaran di kelompok di mana anak mendaftar. Jika anak lulus dari kelompok B dengan standar kelulusan, yaitu anak sudah bisa membaca dan menulis namanya sendiri. Selanjutnya ada catatan prestasi. Di TKWKA 3 ini tidak memiliki catatan prestasi yang dituliskan secara spesifik dan dijadikan dokumen. Namun ketika kami melakukan observasi, terdapat beberapa piala yang diletakkan di sebuah lemari yang terletak di luar kelas. Selanjutnya itu ada administrasi dan pengelolaan kurikulum pembelajaran. Di TKWKA 3 ini menggunakan kurikulum KTSP sebagai acuan. Nah, sama masa pandemi, sekolah tidak melaksanakan pembelajaran secara offline maupun online. Tetapi akhir bulan kemarin, sekolah sempat mengadakan pertemuan tatap muka dengan anak 1 minggu sekali secara bergiris sebanyak 2 anak. Selanjutnya yaitu ada administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di TKWKA 3 ini memiliki 4 orang tenaga pendidik sebagai berikut. Yang pertama itu ada Bu Nur Laila sendiri, yaitu kepala sekolah dengan pendidikan terakhirnya itu S1 PAUD. Ada Bu Yanti yang memegang kelas TKA, yaitu pendidikan terakhirnya D3, Ibu Amel memegang kelas TKB dengan pendidikan terakhir S1 komputer, serta Ibu Dede yang menjadi penjaga sekolah dengan pendidikan terakhir SMA. Pada penerapannya, semua pendidik di TKWKA 3 ini juga sebagai tenaga kependidikan seperti administrasi dan tata usaha. Untuk pengelolaan administrasinya sendiri masih dipegang langsung oleh kepala sekolahnya, dan di bagian tata usahanya dipegang oleh guru kelompok TKB yaitu Ibu Amel. Untuk selanjutnya pengelolaan sarana dan prasarana. Berikut adalah sarana dan prasarana yang ada di TKWKA 3. Sarananya ada meja, kursi, papan tulis, papan panel, alat bermain indoor seperti balok, puzzle, perosotan, ayunan, dan basket. Alat bermain outdoornya ada perosotan, jumlah sedikit, ayunan, ada wastafel, dan tempat sampah. Untuk prasarananya sendiri ada 3 ruang kelas dengan luasnya kurang lebih 300 meter, ada aula, kamar mandi, dan ruang kepala sekolah. Untuk perawatan sarana dan prasarana ruang kelas dilakukan oleh
guru, di mana setiap guru bertanggung jawab atas kelas yang mereka gunakan. Selanjutnya ada pengelolaan pendanaan lembaga. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di TKW YWK 3 memiliki dua sumber dana, yaitu dari yayasan dan dari pemerintah atau BOP. Dan yang diberikan pemerintah ini tidak diberikan kepada yayasan terlebih dahulu, namun langsung diberikan kepada TKWKA dan dikelola oleh kepala sekolah dan bendahara. Bob ini dialokasikan untuk menunjang kegiatan pembelajaran saja, seperti membeli alat dan bahan, media, dan APE. Nah, selain itu juga dialokasikan untuk perbaikan sarana prasarana sekolah dan tambahan gaji guru, dan dana BOP sendiri yang diberikan oleh pemerintah itu sekitar 300.000 per anak. Selanjutnya untuk kemitraan dan kerjasama, dari hasil observasi di TKYWK 3, mereka tidak memberitahu secara spesifik bekerja sama dengan pihak di luar sekolah. Mereka hanya menjelaskan lebih banyak bekerja sama dengan orang tua, misalnya mengajak orang tua anak untuk berpartisipasi menjadi komite sekolah, di mana struktur yang diperlukan yaitu kepala komite dan bendahara, serta sistem perekrutan komite dilakukan di awal tahun ajaran baru. Nah, selain itu, orang tua juga dilibatkan dalam program pembelajaran, yaitu terus berpartisipasi untuk memasak makanan pastinya sempurna pada program bulanan, serta menjadi narasumber yang disesuaikan dengan tema, serta membantu guru kelas untuk menyusun kegiatan field trip di akhir semester. Selanjutnya akan disampaikan oleh pengulangan. Terima kasih. Terima kasih, Hana. Selanjutnya ada asesmen kebutuhan satuan PAUD. Pertama ada manajemen peserta didik. Komponen manajemen peserta didik sesuai dengan yang sudah dipelajari ada sebagai berikut. Yang pertama itu ada planning. Menurut Gus pada tahun 2014 bahwa perencanaan itu melibatkan pengembangan rencana tertulis yang memiliki komponen seperti misi organisasi, prinsip panduan, tujuan strategis, dan taktik, serta proyek dan juga kegiatan khusus untuk mencapai tujuan yang luas. Kemudian juga ada coaching. Coaching adalah metode yang mengarahkan, mengajar, dan melatih seseorang untuk tujuan mengembangkan keterampilan. Dalam coaching ini, sekolah memberikan rangsangan yang sesuai dengan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan potensi dan keterampilannya sendiri. Yang ketiga itu ada servis. Dalam membangun sekolah yang berkualitas diperlukan program layanan pembelajaran untuk sumber daya manusia. Layanan pembelajaran merupakan program yang harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan juga memotivasi dan memberikan kemampuan peserta didik dalam berpartisipasi di sekolah dan di masyarakat. Selanjutnya ada controlling. Controlling ini menurut Dan Manet dan Hood pada tahun 2014 dijelaskan bahwa controlling adalah kontrol yang dipersepsikan sama dengan kompetensi atau kemampuan untuk berhasil melakukan suatu tindakan. Nah, komponen manajemen peserta didik yang ada di TKYWK 3 adalah sebagai berikut. Untuk di planning ini terdapat pembentukan visi atau tujuan lembaga. Adapun visi dari TKYWK 3 ini adalah membentuk generasi yang sehat, cerdas, kreatif, mandiri, ceria, dan berakhlak mulia. Kemudian juga ada proses pendaftaran.
ketika mendaftar ke TKYWK 3, anak itu diharapkan ikut hadir ke sekolah untuk berdialog dengan kepala sekolah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik anak. Yang terakhir, dalam poin plan ini ada pengelompokan siswa. Pengelompokan siswa di TKYWKA dilakukan setelah pendaftaran. Anak-anak dikelompokkan berdasarkan usia mereka. Di TKYWK 3 sendiri ini terdapat 3 kelompok usia, yaitu playgroup untuk usia 4-5 tahun, ada kelompok A untuk usia 5-6 tahun, dan kelompok B untuk usia 6 tahun. Selanjutnya untuk poin coaching. Poin coaching di TKYWK ini termasuk pembinaan peserta didik yang berupa kurikulum dan model pembelajaran yang diselenggarakan di TKYWK 3. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 PAUD dan model pembelajaran yang digunakan adalah model sentra. Sentra yang disiapkan adalah sentra intak, sentra balok, sentra bahan alam, sentra persiapan, dan sentra main peran. Untuk kelompok 4-6 tahun bermain di sentra persiapan sebanyak 2 kali dalam seminggu dalam rangka membantu kematangan keaksaraan anak. Kemudian untuk poin servis, layanan yang diberikan oleh TKYWKA 3 kepada peserta didik guna memenuhi kebutuhan dan memotivasi peserta didik adalah dengan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga di luar sekolah, misalnya kerjasama dengan puskesmas untuk memenuhi kebutuhan vitamin anak tersebut. Kemudian yang terakhir ada poin controlling. Pengawasan peserta didik dilakukan dengan membuat asesmen perkembangan anak. Asesmen di TKYWK 3 ini menggunakan rating scale, namun ada perbedaan dengan yang direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan. Bila di kurikulum 2013 itu skala pada rating scale itu adalah BB, MB, BSH, dan BSB. Kalau di TKYWKA menggunakan skala baik, cukup, dan perlu dilatih. Yang selanjutnya ada manajemen kurikulum, program, dan pembelajaran. TKYWKA 3 ini menggunakan kurikulum 2013 sebagai acuan kurikulum dan sudah mempunyai KTSP-nya sendiri. Nah, dalam Permendikbud nomor 146 tahun 2014 dinyatakan bahwa kurikulum ini dikembangkan dengan prinsip diversifikasi dengan maksud agar memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah serta kebutuhan anak. Dan juga kurikulum dikembangkan dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap lembaga PAUD itu mendapatkan kebebasan untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri sesuai dengan visi dan misi yang dibentuk oleh lembaga. Tadi visi dari TKYWK itu adalah membentuk generasi yang sehat, cerdas, kreatif, mandiri, ceria, dan berakhlak mulia. Dengan visi yang ada ini, TKYWK 3 itu menggunakan model pembelajaran Senta untuk memungkinkan anak menjadi anak yang kreatif, serta juga TKYWK 3 ini memiliki program makan sehat. Namun, jika melihat kurikulum yang dimiliki oleh TKYWK 3, beberapa komponen kurikulum yang kami temukan adalah hasil copy paste dari lembaga lain serta juga copy paste yang diberikan pemerintah, sehingga dalam kurikulum TKYWK 3 ini tidak terlihat kekhasan dari pembelajaran yang diselenggarakan. Terlebih lagi di saat pandemi ini, proses pembelajaran itu menjadi tidak sesuai dengan visi. Selama masa pandemi, pihak sekolah dan guru itu hanya memberikan pembelajaran berupa LKS untuk dikerjakan anak. Kemudian, proses pembelajaran di TKYWK 3 ini dilakukan selama 3 jam 30 menit dengan frekuensi pertemuan 5 kali dalam seminggu. Menurut
Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD dinyatakan bahwa waktu kegiatan dan frekuensi pertemuan untuk anak usia 4 sampai 6 tahun dilaksanakan minimal 180 menit per satu kali pertemuan. Dan frekuensi itu pertemuannya minimal 5 kali per minggu. Nah, berdasarkan hal ini, TKIWK telah menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar minimal yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Ini ada data-data pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di TKIWKA. 3. Ada Ibu Nur Laila sebagai kepala sekolah yang memiliki pendidikan terakhir S1 PAUD. Kemudian ada Ibu Yanti sebagai guru TKA yang memiliki pendidikan terakhir D3. Ibu Amel sebagai guru TKB yang memiliki pendidikan terakhir S1 komputer, dan Ibu Dede sebagai penjaga sekolah dan memiliki pendidikan terakhir SMA. Nah, pada penerapannya semua pendidik di TKIWKA 3 ini dan juga sebagai tenaga pendidikan seperti tenaga administrasi dan tata usaha. Untuk pengelolaan administrasi ini masih dipegang langsung oleh kepala sekolah dan bagian tata usaha itu dipegang oleh guru TKB. Tenaga kependidikan yang minimalnya ada di sebuah TK yaitu salah satunya tenaga administrasi. Di TKIWK 3 ini belum memiliki tenaga kependidikan yang khusus di bagian tenaga administrasi, karena di TK tersebut tenaga administrasi masih dipegang oleh kepala sekolah. Untuk itu perlu diperhatikan oleh pihak sekolah atas kurangnya tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang mengakibatkan satu orang itu mempunyai 2 jabatan atau 2 job description. Menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, kualifikasi guru PAUD adalah guru dalam satuan PAUD yang memiliki ijazah S1 dalam bidang pendidikan anak usia dini. Jika merujuk pada standar kualifikasi pendidik atau guru PAUD, dapat dikatakan bahwa TKIWK 3 ini belum memenuhi standar untuk kualifikasi pendidik, di mana tidak memiliki guru dengan lulusan pendidikan anak usia dini. Nah, meskipun pendidik di TKIWK 3 ini bukan merupakan lulusan dari S1 PG PAUD, tetapi pendidik banyak mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh IGTK. Selain itu, sekolah juga memberikan kebebasan kepada guru untuk mengupgrade kemampuan dari sumber mana aja, seperti internet dan buku-buku. Juga kepala sekolah melakukan pengawasan untuk menilai kerja guru. Oleh karena itu, penilaian kerja guru ini akan dilakukan kepala sekolah dalam kurun waktu 3 bulan sekali. Terima kasih, Hana. Selanjutnya ada asesmen kebutuhan satuan PAUD. Pertama ada manajemen peserta didik. Komponen manajemen peserta didik sesuai dengan yang sudah dipelajari ada sebagai berikut. Yang pertama itu ada planning. Menurut GUS tahun 2014 bahwa perencanaan itu melibatkan pengembangan rencana tertulis yang memiliki komponen seperti misi organisasi, prinsip panduan, tujuan strategis dan taktik, serta proyek dan juga kegiatan khusus untuk mencapai tujuan yang luas. Kemudian juga ada coaching. Coaching adalah metode yang mengarahkan, mengajar, dan melatih seseorang untuk tujuan mengembangkan keterampilan. Dalam coaching ini, sekolah memberikan rangsangan yang sesuai dengan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk
mengembangkan potensi dan keterampilannya sendiri. Yang ketiga itu ada servis. Dalam membangun sekolah yang berkualitas diperlukan program layanan pembelajaran untuk sumber daya manusia. Layanan pembelajaran merupakan program yang harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan juga memotivasi dan memberikan kemampuan peserta didik dalam berpartisipasi di sekolah dan di masyarakat. Selanjutnya ada controlling. Controlling ini menurut Dan Manet dan Hood pada tahun 2014 dijelaskan bahwa controlling adalah kontrol yang dipersepsikan sama dengan kompetensi atau kemampuan untuk berhasil melakukan suatu tindakan. Nah, komponen manajemen peserta didik yang ada di TKYWK 3 adalah sebagai berikut. Untuk di planning ini terdapat pembentukan visi atau tujuan lembaga. Adapun visi dari TKYWK 3 ini adalah membentuk generasi yang sehat, cerdas, kreatif, mandiri, ceria, dan berakhlak mulia. Kemudian juga ada proses pendaftaran. Ketika mendaftar ke TKYWK 3, anak itu diharapkan ikut hadir ke sekolah untuk berdialog dengan kepala sekolah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik anak. Yang terakhir, dalam poin planning ini ada pengelompokan siswa. Pengelompokan siswa di TKYWKA dilakukan setelah pendaftaran. Anak-anak dikelompokkan berdasarkan usia mereka. Di TKYWK 3 sendiri ini terdapat 3 kelompok usia, yaitu playgroup untuk usia 4-5 tahun, ada kelompok A untuk usia 5-6 tahun, dan kelompok B untuk usia 6 tahun. Selanjutnya untuk poin coaching. Poin coaching di TKYWK ini termasuk pembinaan peserta didik yang berupa kurikulum dan model pembelajaran yang diselenggarakan di TKYWK 3. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 PAUD dan model pembelajaran yang digunakan adalah model sentra. Sentra yang disiapkan adalah sentra intak, sentra balok, sentra bahan alam, sentra persiapan, dan sentra main peran. Untuk kelompok 4-6 tahun bermain di sentra persiapan sebanyak 2 kali dalam seminggu dalam rangka membantu kematangan keaksaraan anak. Kemudian untuk poin servis, layanan yang diberikan oleh TKYWK 3 kepada peserta didik guna memenuhi kebutuhan dan memotivasi peserta didik adalah dengan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga di luar sekolah, misalnya kerjasama dengan puskesmas untuk memenuhi kebutuhan vitamin anak tersebut. Kemudian yang terakhir ada poin controlling. Pengawasan peserta didik dilakukan dengan membuat asesmen perkembangan anak. Asesmen di TKYWK 3 ini menggunakan rating scale. Namun ada perbedaan dengan yang direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan. Bila di kurikulum 2013 itu, skala pada rating scale itu adalah BB, MB, BSH, dan BSB. Kalau di TKYWKA menggunakan skala baik, cukup, dan perlu dilatih. Yang selanjutnya ada manajemen kurikulum, program, dan pembelajaran. TKYWK 3 ini menggunakan kurikulum 2013 sebagai acuan kurikulum dan sudah mempunyai KTSP-nya sendiri. Nah, dalam Permendikbud nomor 146 tahun 2014 dinyatakan bahwa kurikulum ini dikembangkan dengan prinsip diversifikasi dengan maksud agar memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah serta kebutuhan anak. Dan juga kurikulum dikembangkan dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap lembaga PAUD itu mendapatkan kebebasan untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri sesuai dengan visi dan misi yang dibentuk oleh lembaga. Tadi visi dari TKYWK itu adalah membentuk generasi yang sehat, cerdas, kreatif, mandiri, ceria, dan berakhlak mulia.
Dengan visi yang ada ini, TKYWKA 3 itu menggunakan model pembelajaran Senta untuk memungkinkan anak menjadi anak yang kreatif, serta juga TKYWKA 3 ini memiliki program makan sehat. Namun, jika melihat kurikulum yang dimiliki oleh TKYWKA 3, beberapa komponen kurikulum yang kami temukan adalah hasil copy paste dari lembaga lain, serta juga copy paste yang diberikan pemerintah, sehingga dalam kurikulum TKYWKA 3 ini tidak terlihat kekhasan dari pembelajaran yang diselenggarakan. Terlebih lagi di saat pandemi ini, proses pembelajaran itu menjadi tidak sesuai dengan visi. Selama masa pandemi, pihak sekolah dan guru itu hanya memberikan pembelajaran berupa LKS untuk dikerjakan anak. Kemudian, proses pembelajaran di TKYWKA 3 ini dilakukan selama 3 jam 30 menit dengan frekuensi pertemuan 5 kali dalam seminggu. Menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, dinyatakan bahwa waktu kegiatan dan frekuensi pertemuan untuk anak usia 4 sampai 6 tahun dilaksanakan minimal 180 menit per satu kali pertemuan. Dan frekuensi itu pertemuannya minimal 5 kali per minggu. Nah, berdasarkan hal ini, TKYWKA telah menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar minimal yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Ini ada data-data pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di TKYWKA 3. Ada Ibu Nur Laila sebagai kepala sekolah yang memiliki pendidikan terakhir S1 PAUD. Kemudian ada Ibu Yanti sebagai guru TKA yang memiliki pendidikan terakhir D3. Ibu Amel sebagai guru TKB yang memiliki pendidikan terakhir S1 komputer, dan Ibu Dede sebagai penjaga sekolah dan memiliki pendidikan terakhir SMA. Nah, pada penerapannya, semua pendidik di TKYWKA 3 ini juga sebagai tenaga pendidikan seperti tenaga administrasi dan tata usaha. Untuk pengelolaan administrasi ini masih dipegang langsung oleh kepala sekolah dan bagian tata usaha itu dipegang oleh guru TKB. Tenaga kependidikan yang minimalnya ada di sebuah TK yaitu salah satunya tenaga administrasi. Di TKYWKA 3 ini belum memiliki tenaga kependidikan yang khusus di bagian tenaga administrasi, karena di TK tersebut tenaga administrasi masih dipegang oleh kepala sekolah. Untuk itu perlu diperhatikan oleh pihak sekolah atas kurangnya tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang mengakibatkan satu orang itu mempunyai 2 jabatan atau 2 job description. Menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, kualifikasi guru PAUD adalah guru dalam satuan 4 yang memiliki ijazah S1 dalam bidang pendidikan anak usia dini. Jika merujuk pada standar kualifikasi pendidik atau guru PAUD, dapat dikatakan bahwa TKYWKA 3 ini belum memenuhi standar untuk kualifikasi pendidik, di mana tidak memiliki guru dengan lulusan pendidikan anak usia dini. Nah, meskipun pendidik di TKYWKA 3 ini bukan merupakan lulusan dari S1 PG PAUD, tetapi pendidik banyak mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh IGTK. Selain itu, sekolah juga memberikan kebebasan kepada guru untuk mengupgrade kemampuan dari sumber mana aja, seperti internet dan buku-buku. Juga kepala sekolah melakukan pengawasan untuk menilai kerja guru. Oleh karena itu,
penilaian kerja guru ini akan dilakukan kepala sekolah dalam kurun waktu 3 bulan sekali. Selanjutnya ada manajemen sarana dan prasarana. Beberapa sarana dan prasarana yang ada di TKYWK 3 ini adalah sebagai berikut. Ada meja, kursi, papan tulis, papan panel, alat bermain indoor, yaitu balok, puzzle, prosotan, ayunan, basket, juga ada alat bermain outdoor, ada prosotan, juga cungkit, ayunan, kemudian ada wastafel dan tempat sampah. Itu untuk sarananya. Untuk prasarana sendiri itu ada 3 ruang kelas, aula, kamar mandi, ruang kepala sekolah, rak-rak, dan itu dia untuk prasarananya. Kemudian untuk menurut Permendikbud 37 tahun 2014 ini pada pasal 32 dijelaskan bahwa persyaratan sarana prasarana di TK, RA atau BA itu terdiri atas memiliki luas lahan minimal 300 meter persegi, kemudian memiliki ruang kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio minimal 3 meter persegi per anak, dan tersedia fasilitas cuci tangan dengan air bersih. Kemudian ada memiliki ruang guru, memiliki ruang kepala, memiliki UKS, memiliki jamban dengan air bersih yang mudah dijangkau oleh anak, terus memiliki ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak, memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat serta tidak membahayakan, memiliki fasilitas bermain di dalam maupun di luar ruangan, dan memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar. Nah, merujuk pada standar sarana dan prasarana pada yang sudah ditetapkan di Permendikbud, terdapat beberapa ruangan penting yang belum tersedia di TKYWK 3, itu belum tersedianya ruang guru dan juga ruang UKS. Kita ada juga sarana dan prasarana yang sudah ada, namun ukurannya itu tidak ergonomis atau tidak sesuai dengan ukuran tubuh anak. Seperti yang kita bisa lihat di slide sebelumnya itu, toiletnya masih untuk toilet orang dewasa, bukan untuk anak kecil. Dan untuk perawatan sarana dan prasarana di TKYWK 3 ini, kalau untuk ruang kelas itu dilakukan oleh guru, di mana guru bertanggung jawab atas kelas yang telah ia gunakan. Kemudian juga guru wajib membersihkan dan menata kelas serta menyiapkan media pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, guru juga diwajibkan untuk membersihkan dan merapikan kelas. Sedangkan untuk perawatan sarana dan prasarana sekolah secara keseluruhan dilakukan oleh jaga sekolah. Nah, dengan ini pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana itu harus sangat diperhatikan oleh TKYWK 3, karena seperti yang udah kita lihat ketika observasi itu banyak sarana dan prasarana itu yang sudah rusak. Dan ada manajemen hasil dan lulusan. Anak dinyatakan akan lulus setelah menyelesaikan pembelajaran di kelompok di mana akan mendaftar. Nah, jika anak lulus dari kelompok B dengan standar lulusan, yaitu anak sudah bisa membaca dan menulis namanya sendiri. Setelah itu, anak dinyatakan lulus dan diberikan surat tanda kelulusan yang menyatakan bahwa anak telah menyelesaikan kelompok B di TKYWK 3. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditegaskan pentingnya sekolah atau penyelenggara pendidikan itu untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat. Nah, ini menunjukkan bahwa penyesuaian kriteria kelulusan anak itu harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atau permintaan pasar. Kompetensi inti PAUD merupakan gambaran pencapaian standar tingkat pencapaian perkembangan anak pada akhir layanan. Yang menggambarkan pencapaian pada aspek ini adalah pengembangan program dalam laporan pencapaian perkembangan
anak memuat 6 aspek perkembangan, yaitu yang disesuaikan dengan pengelompokan usia 2 sampai 3 tahun, 3 sampai 4 tahun, dan 5 sampai 6 tahun. Berdasarkan dua hal ini, menunjukkan bahwa standar lulusan dapat disesuaikan dengan permintaan pasar dan juga disesuaikan dengan STPPA. Nah, jika melihat pada TKWK ini, mereka sudah cukup baik dalam memenuhi kebutuhan orang tua, yaitu menginginkan anaknya untuk bisa baca, tulis, dan hitung. Sedangkan berdasarkan pada STPPA, TKWK itu belum sepenuhnya sesuai, di mana lulusannya hanya difokuskan pada perkembangan bahasa dan fisik motorik, yaitu membaca dan menulis. Selanjutnya itu ada manajemen pembiayaan. Untuk manajemen pembiayaan, sumber dana yang didapatkan oleh TKWK 3 itu ada 3, itu ada dari yayasan, BOP, SPP, dan uang pendaftaran. Nah, sumber dana itu akan dialokasikan untuk hal-hal yang berbeda-beda. Kalau yang BOP ini untuk membeli alat, bahan, media, APE, dan juga perbaikan sarana serta untuk menggaji guru. Kemudian juga ada SPP. Kalau SPP ini akan disetorkan ke yayasan, namun kalau ada sisanya maka akan disumbangkan untuk bantuan gaji guru. Nah, kalau uang pendaftaran ini siswa membayar untuk mendapatkan buku dan juga seragam sekolah. Kemudian ada manajemen parenting. Keterlibatan orang tua dalam pembelajaran di TKWK 3 ini seperti adanya komite sekolah dan orang tua itu berpartisipasi dalam program pembelajaran. Nah, TKWK 3 ini mengajak orang tua untuk berpartisipasi dalam komite sekolah, di mana struktur yang diperlukan yaitu kepala komite dan bendahara. Kemudian untuk sistem perekrutan komite ini dilakukan di awal tahun ajaran baru. Nah, kalau untuk partisipasi dalam program pembelajaran, orang tua itu sering diundang untuk berpartisipasi, misalnya untuk saat memasak makanan 4 sehat dan 5 sempurna pada program bulanan, dan juga sering diundang untuk menjadi narasumber yang disesuaikan dengan tema pembelajaran. Kemudian juga orang tua dapat membantu guru untuk menyusun kegiatan field trip di akhir semester. Nah, menurut buku California Free School, di sana dijelaskan bahwa keterlibatan yang bermakna dari keluarga dalam pembelajaran anak usia dini itu akan mendukung kesiapan sekolah dan kesuksesan akademis di kemudian hari. Sekolah dan guru yang berusaha untuk membangun kemitraan dengan orang tua, wali, dan pengasuh utama lainnya di rumah dan mendukung keluarga untuk menjadi peserta aktif dalam pembelajaran dan perkembangan di awal kehidupan anak akan membantu keluarga untuk menjadi supporter bagi anak-anak mereka. Nah, keterlibatan yang baik seringkali dihasilkan dari program kemitraan sekolah dan keluarga yang kuat, yang juga dibangun bersama dan dicirikan oleh kepercayaan, nilai-nilai bersama, komunikasi dua arah yang berkelanjutan, saling menghormati, dan perhatian pada kebutuhan masing-masing pihak. Nah, ketika sekolah berusaha untuk membangun hubungan yang saling percaya, terbuka, dan kolaboratif dengan keluarga, maka anggota keluarga itu akan mengerti bahwa mereka memainkan peran kunci dalam perkembangan dan pembelajaran anak mereka. Nah, strategi kolaborasi sekolah dengan orang tua yang dilakukan oleh TKWK 3 ini sebagian besar dilakukan dengan melibatkan orang tua dalam pembelajaran anak. Hal ini sudah cukup menunjukkan bahwa TKWKA cukup memahami pentingnya keterlibatan orang tua dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Meskipun orang tua itu sering dilibatkan, tapi kepala sekolah itu sudah terus mengimbau kepada orang tua bahwa orang tua itu tidak bisa mengintervensi guru, sehingga
guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Yang terakhir itu adalah manajemen marketing. Promosi yang dilakukan di TKYWK 3 adalah menggunakan brosur, spanduk, dan media sosial seperti video di TikTok dan di Instagram. Untuk konten yang diberikan pada video-video marketing yang dilakukan oleh TKYWK 3 ini adalah tentang kegiatan pembelajaran yang ada di TKYWK 3, terus juga ada info-info pendaftaran, dan juga tentang event-event yang ada di TKYWK 3. Nah, event-event yang diunggah itu seperti misalnya ada kegiatan lomba melukis, senam, manasik haji, market day, Kartini Day, dan lain sebagainya. Menurut American Marketing Association menunjukkan bahwa definisi dari pemasaran lebih dari sekedar promosi dan penjualan pribadi. Mereka memiliki relevansi akademis dan profesional yang dikembangkan menggunakan konsensus akademisi dan pemasar profesional. Pemasaran dalam satuan PAUD tidak hanya berperan dalam meningkatkan jumlah siswa yang mendaftar ke satuan PAUD tersebut, akan tetapi juga merupakan pendekatan holistik yang menggabungkan keterlibatan masyarakat, keterlibatan orang tua, dan pemangku kepentingan, serta pengetahuan masyarakat mengenai satuan PAUD tersebut. Nah, dari penjelasan dari promosi-promosi yang telah dilakukan oleh TKYWKA dapat dikatakan bahwa YWK 3 ini sudah melakukan pemasaran atau marketing untuk sekolahnya dengan menggunakan berbagai platform. Diharapkan melalui platform ini dapat menarik minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di lembaga PAUD. Nah, ini sesuai dengan tujuan dari marketing itu sendiri, yaitu meningkatkan jumlah siswa yang mendaftar ke satuan lembaga PAUD. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kade mengenai advokasi manajemen satuan PAUD. Baik, terima kasih Pamela. Selanjutnya saya akan menjelaskan advokasi manajemen satuan PAUD yang kita pilih untuk lembaga TK YWKA 3. Untuk advokasi manajemen yang kita pilih yaitu berupa kurikulum, isi program, dan juga proses pembelajaran. Mengapa kita memilih kurikulum, isi program, dan juga proses pembelajaran? Next. Ya, yang pertama ini karena penyusunan dokumen 1 dan dokumen 2 yang tidak menjelaskan rinci terkait data yang dimiliki sekolah. Yang kedua itu ketidaksesuaian isi dokumen terhadap buku pedoman KTSP, di mana ada beberapa yang tidak tercantum di dalam dokumen 1 dan dokumen 2 TK YWKA 3. Yang ketiga, adanya ketidaksesuaian daftar isi dengan isi dokumen. Jadi, yang tertulis pada daftar isi di dokumen 1 dan 2 ini di bagian berikutnya itu tidak ada. Jadi di dalam dokumen 1 dan dokumen 2 itu daftar isinya sudah sesuai dengan buku pedoman KTSP. Namun setelah kita lihat isinya itu tidak sesuai dengan daftar isinya itu sendiri. Seperti itu. Untuk itu, kami mencoba untuk menyusun dokumen 1 dan dokumen 2 untuk lembaga TK YWKA 3. Yang pertama itu kita mulai dari membuat cover depan untuk dokumen 1 dan dokumen 2. Selanjutnya bisa diisi dengan kata pengantar dan juga daftar isi yang disesuaikan dengan isi dari dokumen 1 dan dokumen 2 itu sendiri.
Untuk selanjutnya itu ada bagian 1 terkait pembahasan profil lembaga, di mana berisikan sejarah dari TK YWKA 3 itu sendiri. Yang B itu dapat diisi dengan struktur organisasi dari Yayasan YWKA itu sendiri. Yang ketiga, kami menambahkan untuk adanya profil dari pendidik dan juga tenaga pendidik yang berada di TK YWKA 3. Dan yang terakhir, berisikan alamat lengkap sekolah yang memuat nama TK, nama lembaga, status sekolah, status gedung, status tanah, luas bangunan, luas tanah, dan juga tahun pendirian itu sendiri. Bisa dicantumkan juga tahun akreditasi sekolah dan juga nomor akreditasi sekolah. Dapat diisi juga dengan sosial media yang dimiliki dari TK YWKA 3 itu sendiri. Baik, untuk bagian 2 dokumen 1 itu berisikan pendahuluan, visi misi dan tujuan, karakteristik lembaga, program pengembangan dan muatan pembelajaran, kalender akademik dan program tahunan, dan yang terakhir adalah standar operasional lembaga. Untuk pendahuluan itu sendiri dapat diisi dengan latar belakang. Yang kedua itu dapat diisi dengan dasar operasional penyusunan, yaitu berupa undang-undang yang berkaitan dengan lembaga PAUD itu sendiri. Dan yang ketiga itu ada tujuan penyusunan dari dokumen itu sendiri. Next. Yang berikutnya itu ada visi, misi, dan tujuan. Di sini kami memuat ulang visi, misi, dan tujuan itu sendiri. Sebelumnya di TK YWKA itu sendiri memiliki visi membentuk generasi yang sehat, cerdas, kreatif, mandiri, ceria, dan berakhlak mulia. Setelah kami ubah itu menjadi membentuk generasi yang sehat, cerdas, kreatif, mandiri, ceria, dan berakhlak mulia. Untuk misinya itu sendiri, yang pertama, sebelum diubah, yaitu memfasilitasi kegiatan belajar yang aktif dan menyenangkan sesuai dengan tahapan perkembangan, minat, dan potensi anak. Yang kedua, membangun pembiasaan perilaku hidup bersih, sehat, dan berakhlak mulia, serta mandiri, secara mandiri. Yang ketiga, membangun kerjasama dengan orang tua, masyarakat, dan lingkup terkait dalam rangka pengelolaan PAUD yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing nasional. Untuk sesudah kami ubah, yaitu misinya yang pertama, memfasilitasi kegiatan belajar yang aktif dan menyenangkan sesuai dengan tahapan perkembangan, minat, dan potensi anak. Yang kedua, membangun pembiasaan perilaku hidup bersih, sehat, dan berakhlak mulia secara mandiri. Dan yang ketiga, membangun kerjasama dengan orang tua, masyarakat, dan lingkup terkait dengan rangka pengelolaan PAUD yang profesional dan akuntabel. Di sini kami tidak memasukkan untuk daya saing nasional itu sendiri, karena di lembaga TK YWKA itu sendiri masih belum sesuai dengan standar, dan juga sampai saat ini lembaga TK YWKA belum terakreditasi. Next. Yang berikutnya itu ada tujuan dari lembaga TK YWKA itu sendiri. Yang pertama, mewujudkan anak yang sehat, jujur, senang belajar, dan mandiri. Yang kedua, mewujudkan anak yang mampu merawat dan peduli terhadap diri sendiri, teman, dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, menjadikan anak yang mampu berpikir, berkomunikasi, beragama, bertindak aktif, dan kreatif melalui bahasa, musik, karya, dan gerakan sederhana. Yang keempat, menciptakan iklim belajar yang kondusif bagi penyelenggara pendidikan, perawatan, dan perlindungan anak. Yang berikutnya yaitu untuk karakteristik lembaga. Nilai-nilai karakteristik yang dikembangkan antara lain itu kepemimpinan, jujur, kreativitas. Penerapan nilai-nilai dilakukan melalui pembiasaan rutin yang diterapkan selama anak berada di satuan PAUD YWKA itu sendiri. Nah, untuk program unggulan dari TK YWKA itu sendiri yang kami buat adalah yang pertama, untuk pengenalan alam sekitar, yang dimana ini juga disesuaikan dari
visi dan misi dari lembaga TKYWKA. Yang kedua itu pengenalan seni daerah. Yang ketiga pengembangan bakat dan minat anak. Yang keempat kegiatan parenting. Dan yang kelima ada kegiatan pentas seni dari dan oleh anak. Next. Yang berikutnya ada program pengembangan dan muatan pembelajaran. Untuk program pengembangan dan muatan pembelajaran itu sendiri, kita merujuk pada Permendikbud 137 tahun 2014, di mana untuk muatan materi pembelajaran yang diambil itu dari usia 4-6 tahun. Hal ini juga menyesuaikan dari kegiatan dari sekolah yang membuka untuk kelas KB, TKA, dan juga TKB. Next. Yang berikutnya ada kalender akademik dan program tahunan. Untuk kalender akademik itu sendiri, kami menyesuaikan untuk tahun 2020-2021, tahun ajaran 2020-2021, di mana terdapat juga tema dan puncak tema yang kami sarankan untuk lembaga TKYWKA itu sendiri. Next. Untuk yang terakhir itu ada standar operasional lembaga, di mana standar operasional yang diterapkan ini berpedoman pada buku penyusunan KTSP. Adapun SOP yang terdapat pada TKYWKA yang kita buat itu, pertama ada SOP penataan alat main, kedua SOP penyambutan anak, ketiga SOP materi, keempat SOP kegiatan sebelum bermain, kelima, SOP kegiatan selama bermain. Keenam, ada SOP kegiatan setelah bermain. Ketujuh, ada SOP kegiatan penutupan. Dan yang kedelapan, ada SOP penjemputan anak. Untuk yang berikutnya, ada bagian 3 dari dokumen 2 yang berisikan program semester, rancangan pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM, dan yang terakhir ada rancangan pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Next. Nah, untuk bagian 3 itu sendiri, yang pertama ada program semester, di mana format penyusunan program semester yang diterapkan ini berpedoman pada buku penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran PAUD, di mana format yang tertulis adalah berisikan kompetensi dasar, tema, subtema, subsubtema, dan juga alokasi waktu. Di bawahnya kami juga menyisipkan untuk puncak tema dari tema yang dipilih. Seperti itu. Next. Yang berikutnya ada rancangan pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM. Ini juga sama, untuk format penyusunannya kami berpedoman pada buku penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran PAUD, di mana formatnya adalah kait identitas untuk RPPM itu sendiri, seperti semester, bulan, minggu, terus juga tema, subsubtema, dan diperuntukkan untuk kelompok usia berapa. Di sini juga memuat kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan juga rencana kegiatan yang akan dilakukan selama 1 minggu. Next. Dan yang terakhir ada rancangan pelaksanaan pembelajaran harian. Ini juga sama, formatnya itu berpedoman pada buku penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran PAUD, di mana untuk RPPH itu sendiri kurang lebih sama dengan RPPM, namun kita buat untuk rencana harian, di mana ini juga memuat kompetensi dasar, materi, alat bahan yang akan digunakan, kegiatan pembuka, inti, dan penutup, lalu dilanjutkan dengan rencana penilaian, yaitu program pengembangan yang dikembangkan, KD, dan juga indikator penilaian, seperti itu. Next. Untuk bagian akhir, kami tutup dengan cover belakang untuk dokumen 1 dan dokumen 2.
Nah, itu dia advokasi manajemen yang kelompok kami bisa bantu untuk TK YWKA 3 itu sendiri, dan untuk kesimpulannya dari materi yang sudah disampaikan adalah manajemen advokasi adalah proses pendampingan dalam mewujudkan tujuan yang diharapkan. Dari asesmen lembaga yang sudah dilakukan, pelaksanaan advokasi manajerial di lembaga TK YWKA 3 dilakukan pada manajemen isi program, kurikulum, dan juga proses pembelajaran. Dengan harapan lembaga TK YWKA 3 ini dapat meningkatkan kualitas lembaga, serta menambah wawasan bagi pendidik maupun tenaga pendidik lainnya. Saya kembalikan ke kanan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.